Assalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mobil khusus yang sama kita hormati dan muliakan Al-Mukarram Ustaz Al-Fadlul Sabidi, Ketua DKM Masjid Baitur Rahman, serta seluruh pengurus, para satid, Bapak Ibu, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum ta'lim ini kita mulai, sekali lagi kita membaca suratul Fatihah. Yang Fatihah ini kita hadiahkan untuk almarhumin guru-guru kita dan orang tua kita serta kerabat kita yang telah meninggal dunia. Semoga dosa mereka Allah ampuni dan kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Mobil khusus jamaah yang telah meninggal dunia, jamaah Masjid Baitur Rahman. Dan semoga kita yang mendoakan diberikan sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in was syuhada'i was shalihin wal ulama'il 'amilin wal qurra wa a'immatil hadith wal mufassirin wa jami'i malaikatillahil muqarrabin wal qaribin wa ila arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa summa ila hadrati muallifil kitab Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi wa summa ila ruhi Ki Haji Iskandar wa summa ila ruhi Ki Haji Abdul Rahman Madinah wa summa ila ruhi Ustaz Haji Sobari wa summa ila ruhi Ustaz Haji Mansur wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan li jama'ati Masjid Baitur Rahman annallaha yaghfiru dzunubahum wa yatabashshahum bir rahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah wa biniyati madhkurat bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dari hal ataka hadithu Dhaifi Ibrahim di atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu Dhaifi Ibrahim al-Mukramin. Apakah telah datang kepadamu cerita tentang tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam al-Mukramin yang mulia atau yang dimuliakan. Jadi Nabi Ibrahim kedatangan tamu. Tamunya itu ada 4 orang. Tamunya ada 4 orang. Siapa tamunya itu? Malaikat Allah yang berjumlah 4 datang menyerupai manusia, bertemu atau bertamu menemui Nabi Ibrahim alaihissalam. Kanu arba'atan minal malaikah. Qala Utsman bin Muhsin. Ini dijelaskan atau ditafsirkan oleh seorang sahabat namanya Utsman bin Muhsin. Siapa itu yang datang kepada Nabi Ibrahim? Jibrilu, malaikat Jibril. Wa Mikailu, dan yang kedua Mikail. Wa Israfilu, dan yang ketiga malaikat Israfil. Wa Israilu, dan yang keempat malaikat Israil. Akhrajahu Abu Na'imin. Ditakhrij atau dikeluarkan hadis ini oleh perawinya namanya Abu Na'im. Jadi Nabi Ibrahim kedatangan tamu 4 orang. Indaqalu alaihi faqalu salama. Ketika mereka masuk tamu itu alaihi menghadap Nabi Ibrahim, faqalu, mereka mengucapkan salama, selamat, artinya assalamu alaikum. Ai nusallimu salaman au nuballighuka salaman. Di sunnah hukumnya mengucapkan salam. Kalau bisa ketemu saudara kita, ya ucapin salam. Dan menjawab salam itu hukumnya wajib. Jadi mengucapnya sunnah, jawabnya wajib. Dan harus seimbang atau dilebihkan. Kalau assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam, atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, maka jawabnya waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi sama atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jawabnya full Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak boleh dikurangi. Karena kan malas jawabnya. Waalaikumsalam doang, Waalaikumsalam atau kum doang, kum salam gitu. Jangan itu. Karena assalam ismun min asma'illah, itu salah satu dari nama Allah. Assalam ad-du'a, salam itu adalah doa. Semoga engkau mendapatkan keselamatan dan mendapatkan rahmat serta keberkahan yang Allah limpahkan untukmu. Nah, masa kita didoain begitu jawabnya salam gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau memang karena nggak biasa, itu jawabnya kadang males-malesan. Ustaz, kalau di WA bagaimana? Ya sesuai. Kalau dia Assalamualaikum, jawabnya Waalaikum. Fa'innal kitabata atau tulisan di WA itu makruhun, udah dibaca sama yang tulis, dibaca gak kira-kira? Sambil ngetik baca Assalamualaikum gitu kan ya, secara tidak langsung dia sudah baca, maka wajib hukumnya dijawab. Tapi kalau ASSS bagaimana itu Ustaz? Ya gak usah, kalau dijawab ASSS, LM. Tapi kalau lengkap jawab. Gitu. Ustaz, kalau mencerai istri dengan WA sah nggak? Sah kalau tulisannya tadi dibaca. Kamu saya talak 3, seandainya nih ditulis saya mentalak kamu dengan talak diketik, saya mentalak kamu dengan talak 3, dikirim seret sampai, maka ketika dibaca sah. Kalau dibatin? Hah? Kalau dibatin? Kalau mau dibaca-baca Ustaz, iya HP-nya butut seandainya. Nah, berarti hitopnya enggak apa namanya? Terputus, harus sorek, gitu, harus jelas. Jadi kalau WA-nya tadi itu dibaca, kemudian diterima, dibaca, maka sah. Seperti itu. Jadi begitu hukum. Kalau nggak dibaca bagaimana Ustaz? Maka kalau seandainya nomornya udah mati atau nggak dibaca, karena HP-nya dibanting, nah pecah, maka sampai dibaca. Kalau nggak dibaca juga, maka belum jatuh talak. Begitu, itu hukum. Karena berkaitan dengan teknologi. Nah, kalau ucapin Assalamualaikum pakai tulisan lengkap itu, nah maka jawab Waalaikum. Waalaikumsalam. Tapi kalau ASSSLM boleh dijawab nggak Ustaz? Ya nggak usah, terserah mau dijawab WSSS juga. Silakan. Iya. Kalau salam wajib dijawab juga. Apanya? Kalau dia mengucapkan salamnya di WA, kan bukan mengucap, tulis. Iya kan, wajib juga. tulisan itu makruhun, sudah dibaca. Secara tidak langsung kita nggak bisa dibaca ke hati kita. Sudah, iya baca kan? Nah, Bisa tulis. apa? Bisa tulis tapi nggak tulis. Maksudnya? Dibaca tapi nggak Dibaca tapi nggak dijawab gitu loh. Dijawab. Karena kan grup misalnya udah ada yang jawab satu Oh, grup. iya kita baca saja, tapi nggak ditulis. Iya. Nggak apa-apa. Apa kan Yang yang wajib kan dijawab. jawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nggak dibalas, ya nggak apa-apa. Cuma tega kan begitu ya. Aku saya lihat aja, gitu. Biar sakit hati. Nah, jadi bagaimana tuh? Boleh dijawab saja tanpa tinggal
Yang penting tadi sudah kita ucapin waalaikumsalam. Ustaz, itu kan di grup, maksudnya mungkin yang di grup. Oh iya, di Kalau grup itu WA ketika di grup grup itu kan ketika dijawab oleh satu orang yang lain grup. apa? Iya. Jadi pada ini pada Ya, kaya, karena dia pada kaya. Kalau sendiri WA dia personal, Itu maka maksudnya panduan. beda. Nah, itu beda. Jadi gitu aja. Ya, pada kibaya Pak. Iya, kalau banyak. Tapi kita kan nulis kan. Cuma kadang karena palu kibaya orang ngandelin. Padahal itu dong. Nah, jadi kayak gini, ada orang lagi ceramah, ucapin salam, itu bisa jadi keselamatan itu rahmat Allah kasih karena itu. Nah itu seperti itu. Kalau ada berita meninggal di WA gitu innalillahi, orang nggak wajib nggak jawab innalillahi. Oh kalimat istirja, ya boleh-boleh saja. Nggak jawab juga nggak apa-apa. Boleh. Nah, jadi dijawab boleh, tidak dijawab juga boleh. Itu istirja. Dan orang yang mengucapkan innalillah itu Allah senang banget. Allah senang. Jadi kalau jatuh innalillah. Jadi lihat apa saja itu bukan hanya kematian innalillah. Jadi kalau kita kan identiknya innalillah itu dengan kematian. Jadi dapat apa saja itu semua lillah. Milik siapa? Kalau nggak dijawab, jawabnya Innalil. doa. Maka ada orang preset jatuh innalillah itu poin mati apa? Bukan. Pak Ustaz, Nah, kita nggak jawab di WA. Kalau dapat tadi berita innalillahi, kita berdoa saja, tapi nggak dijawab di WA. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Ya daripada ngetik lagi kan. iya nggak apa-apa. Dijawab di WA boleh, nggak dijawab juga boleh. Yang penting tadi sudah ada innalil gitu. Kalau ngajakin kopi jangan. Seperti itu. Jadi Nabi Ibrahim didatangi malaikat itu tamunya. Jibril, Mikail, Israfil, Nah, itu biang-biangnya malaikat. Ada apa nih? Tapi Nabi Ibrahim belum tahu saat itu karena berbentuk manusia. Idza qalu alaihi faqalu salam. Mereka mengucapkan salam. Qala Nabi Ibrahim menjawab salamun. Ai salamun alaikum. Au jawabu salamun. Au amri salamun. Bimakna musalama. La tuqlabu baini wa bainakum. Biarpun gak kenal antara saya dengan kamu karena kamu ucapin salam. Ya itu tadi. Itu menambah keakraban. Disitulah rahmat Allah. Jadi orang mukmin mengucapkan salam dengan saudaranya yang mukmin sekalipun nggak kenal itu menambah apa namanya silaturahmi. Jadi menguatkan silaturahmi dan mendapatkan rahmat dari Allah. Li'anni la a'rifukum, kata Nabi Ibrahim, saya enggak kenal kamu, tapi karena kamu ucapin salam saya jawab. Gitu. Nah kita jangan pilih-pilih. Siapapun yang ucapin salam jawab. Karena itu doa. Au qaulukum salamun yadullu ala salam. Karena ucapanmu itu menunjukkan atas keselamatan. Saya didoain senang banget. Bisa jadi doa saudara kita itu baik dia kenal ataupun tidak kenal dari assalam. Assalam itu min dzikril khos wa iradatul am. Kalimat itu mufrad assalam. Tapi wa iradatul am. Tujuannya general, tujuannya universal, menyeluruh. Jadi seluruh aspek. Mungkin ada bisnis yang belum kelar atau kerjaan yang tertunda atau hal-hal lain yang belum terpecahkan dengan menjawab waalaikumsalam.
Jadi muqaranah bisa jadi di situ Allah memberikan rahmatnya yang membuka keselamatan untuk diri kita. Begitu. Wa quri'an marfu'ain, dan dua-duanya dibaca marfu. Salamun, ada yang baca salamun, faqalu salamun, qala salamun. La wa qara'a Hamzah wal Kisai silma, ada yang baca silma. Jadi qiraat sabah. Bikasri sin wa sukunil lam bin nasbi, ada yang baca qalu silma gitu. Gak apa-apa itu. Tapi kalau kita jadi imam jangan baca qalu silma. Jangan, gak boleh, karena qiraat ketika kita jadi imam itu bacanya adalah qiraat hafaz atau qiraat Quraisy. Itu mujma, disepakati. Tapi kalau kayak di Damaskus Syria ada juga tuh yang baca. Nah, seperti itu dengan bacaan dan lahjah mereka. Tapi muttafaq alaih bil haramain, di haram itu apa namanya, di Madinah dan Makkah itu bacanya qiraat hafaz. Padahal mereka itu imam-imam besar yang ahli qiraat. Nah, gitu. Seperti itu. Idza qalu faqalu salam, qalu salam qaumun munkarun, rombongan yang tidak dikenal. Jadi kagak dikenal aja dihormatin itu Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim itu nabi yang paling demen menghormati tamu. Nah, di sini pelajaran buat kita. Jangan beda-bedain tamu. Sama aja yang datang ke rumah kita itu satu rezeki. Sama aja, mau pengemis sekalipun dia ucapin salam jawab. Kalau memang kita nggak ngasih, ya udah mohon maaf. Bahkan seorang mukmin, kata Imam Nawawi, bukan kata saya, di dalam kitab Marahlah bin Tafsir Nawawi, di dalam surah Al-Baqarah yang udah lewat, itu kata Imam Nawawi, orang mukmin punya keistimewaan yang luar biasa. Ibu-ibu suka ngomong begini, ya, masih muda minta-minta begitu kan ya, ngasih-ngasih tapi ngomong. Ini keistimewaan, tapi jangan ditiru. Keistimewaan orang mukmin, kata Imam Nawawi, biarpun ngomel begitu, Allah kasih masih satu pahala. Mestinya 10 dibalas. Karena ngomel masih nunggu minta dikasih, artinya gitu kan ya. Iya, mestinya 1 dibalas 10, karena ngomel tadi manawal aja, ngomel dan ngomongin dan nyakiti, ngomong diomongin. Nah, itu kata Imam Nawawi, Ibnu Umar Al-Jawi, itu mestinya Allah kasih 10, cuma Allah kasih 1. Yang 9 kemana Ustaz? Gugur karena ngomel. Masih dapat orang yang luar biasa. Nah, mana juga bisa menghanguskan ibadah kita atau sedekah kita tadi itu dengan diomongin. Saya habis ngasih masjid, jangan ngomong ya, saya pas karena Allah gitu. Satu itu benar-benar gitu. Nah, itu tuh yang mestinya Allah balas 10 itu gugur satu. Ya udah diem aja. Nah, tapi kan itu cobaan kita memang berat begitu. Itu cobaan kita manusia yang beriman berat memang. Nah, gitu. Tapi 1 itu mutlak dibalas, sekalipun diiringi dengan kata-kata atau umpatan, masih dibalas orang mukmin. Nah, kalau yang tidak beriman kepada Allah, biarpun dia baik kayak apapun, la manfaat lahum, tidak ada nilai di pandangan Allah. Jadi orang mukmin itu luar biasa.
luar biasa. Nah, Nabi Ibrahim ini Nabi yang sangat menghormati kamu. Jawabannya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Kaum berkarun, kaum yang tidak dikenal. Disambut tuh. Nabi Ibrahim pernah satu hari beliau makan itu nggak ada temannya. Dia nyari sampai 80 km. Ya. Kalau kita kan mindik-mindik, jangan orang tahu. Iya, mindik-mindik itu. Keluarga dia. Mindik-mindik, jangan orang tahu. Jalannya kan cepet. Nah, maka kalau ada orang suka traktir itu masih Langkahnya kan kerabatnya Nabi Ibrahim bisa Wajar ya. beda kan. Nawatin tuh teman begitu. Dengan kita cuma 40. Ya mungkin 10 meter. Iya, jadi suka menjauh tamu. Ya, tapi ya deket lah. Suka ngajak tamu. Maka dia senang tuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya nggak harus istimewa. Karena apa? Makin jamaah barokah. Kalau makan rame-rame itu semangat, benar kan? Benar. Iya. Biarpun cuma nasi sama daging sapi. Tidak, iya. Semangat. Semangat. Kalau gratis. Artinya yang nggak lahap jadilah itu keberkahannya sih. Nah, makanya besok kalau kagak nafsu makan, ajak teman. Saya makan bareng. Ya. Salah satunya itu. Fa'innal jama'ata barokah. Jadi bersama itu ada nilai keberkahan. Biasanya kan makan kalau sendiri kan males-malesan karena kalau rame-rame Semangat. karena lihat temen makan sosok gitu. Nah, seperti itu. Jadi besok-besok kalau jamaah sini nggak nafsu makan, panggil aja. Makan bareng-bareng. Catat ke Jerry. Nabi Ibrahim. Catat ke Jerry. Catat. Kau mau engkau. Parogo ila ahlihi. Itu Nabi Ibrahim, parogo itu kosong, asal bahasanya pirog, kosong, parog itu kosong. Kan kalau orang kampung dulu kalau nangkap burung di porok gitu ya, di porok ya dulu ya, pakai satu alat. Itu sebenarnya bahasa Arab. Parog itu artinya kosong, dijebak. Nah, parogo ila ahlihi itu Nabi Ibrahim mindik lah, diam-diam. Jadi sunyi, parok itu sunyi senyap, ila ahli ke keluarganya bisik. Gitu. Apa yang disiapin? Kalau punya apa-apa. Jadi Nabi Ibrahim sangat memuliakan tamu. Faja'a bi'ijlin samin. Nah, komando Nabi Ibrahim itu karena biasa jamu tamu, istrinya udah paham, dan nyiapinnya itu selalu yang bagus-bagus, yang enak-enak. Kalau kita makan nyiapinnya sayur asam, yang udah kemarin tambah asam. Sudah sayurnya asam disimpan kemarin. Jadi tambah asam. Faja'a bi'ijlin samin. Nabi Ibrahim keluarganya itu nyiapin bi'ijlin, anak sapi samin yang gemuk. Wah, dia disiapin makan. Sapinya malu gede. Pokoknya sapi. Saya ingat betul dengan seorang kiai di Kerawang namanya Kiai Obay. Itu kalau ngaji, karena beliau Raja Walet, kiai juga kan, itu kalau habis makan, habis ngaji makan, dan potong kambing itu sampai 10-an, sampai 10. Jamaah habis
dikasih Kambingnya ilmu, segitu kemudian sih ini. makan. Pasti itu nggak Dalam kayak satu sekarang. waktu sebulan sekali itu dikasih beras, sehat. Iya. Sehat ya kira-kira. Sehat. Tapi jarang kayak begitu. Iya. Karena beliau udah alim, kaya. Terus kayak ambil asal-asal di Allah ya Allah. Sama dengan Mbak Marli, ini cerita Karomah Wali ya, yang hidup di zaman ini. Karena saya mengalami itu. Mbak Marli itu ketika menjamu tamu itu dapurnya ya dapur biasa di kampung di daerah Magelang, daerah 3. Nah, tapi di sendok nasinya kagak bisa habis. Iya, nasinya di sendok gak habis. Nah, satu hari saya bertanya, ketika masak itu bacanya alam nasrah laka sadrak. Itu bacanya. Cuma mana sempat kata ibu-ibu. Jadi cukup berapapun banyaknya tamu, cukup. Ya gitu tadi. Kalau seandainya kita menyajikan satu hidangan yang menurut akal kita kayaknya wah nambah. Nah gitu, makanya disiapin dengan tadi berdoa baca surah alam nasrah, minta sama Allah cukup. Nah gitu. Ya kan kita kan kadang orang kalau ada yang berlebih, kadang kan kita mau melakukan satu acara ya pas-pasan lah, tapi kita pengen menjauh yang enggak baik. Nah gitu. Nah itu seperti itu. Kalau alam nasroh kagak sempat juga, nah ini dijasain saya, dua-duanya dijasain. Itu dari ulama masih cicitnya Sultan Hasanuddin Banten, namanya Tubagus Kuncung. Ya, namanya Tubagus Kuncung, namanya Tubagus Abdullah. Nah, beliau itu kalau lagi mau masak biar cukup, karena kalau lagi acara itu kan pakai bakul. Maulid itu pakai bakul. Nah, itu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula. Nah, itu sambil masak. Jadi sambil masak kan. Farago ila ahlihi faja'a bitijlin samin. Disiapin tuh dengan gulai sapi. Oh, kan semangat itu. Nah, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya kita mungkin tidak seperti itu, tapi yang terbaik lah menurut kita. Faqarrabahu ilaihim. Kemudian Nabi Ibrahim menyiapkan ilaihim kepada mereka, yang 4 orang tadi itu yang datang kepada Nabi Ibrahim. Disiapin. Nah, itu disiapin. Siapa yang menyiapkan Nabi Ibrahim alaihissalam? Qala ala ta'kulun. Ala itu harfu tanbih. Qala Nabi Ibrahim berkata, ala ta'kulun, ayo makan. Gitu. Manggil dituang. Nah, kagak jadi makan akhirnya. Habis apal-apal kata orang Cikunir. Ya ala ta'kulun, silakan makan, silakan. Jangan dimakan, jangan dituang, habis. Silakan dimakan, kata Nabi Ibrahim. Fa'aujasa minhum khifatan. Nabi Ibrahim dan itu tetap. Nah, ini di sini. Jadi dalam
ilmu yang lain kita diajarkan oleh Allah untuk apa namanya, hati-hati. Jadi ada posisi siapin tapi pada posisi tempat yang gitu ya, terbuka. Kalau seandainya, kalau ibu-ibu bagaimana Ustaz kalau datang suami saya nggak ada, gitu. Harus itu, karena perempuan itu nggak boleh terima tamu kalau nggak ada suami. Nggak boleh. Kalau perempuan kalau ada tamu laki-laki harus kasar ngomongnya. Agak ada di pulang aja sono. Kata temannya bini lu galak amat ya, masih galak. Iya. Jadi seperti itu. Kalau perempuan tidak ada suami saya, silakan nanti sampai kembali. Nah, Nabi Ibrahim fa'au jasa minhum khifat, merasa minhum dari mereka khifatan takut. Jadi kalau kita ketemu orang yang nggak kenal, takut nggak kira-kira? Nah, dari situ kita diajari untuk menghadapi situasi gitu. Jadi ya kalau mau disiapin diajak apa kemana ya kita makan gitu, ke tempat yang ramai gitu. Nah, di sini ya kalau kenal baru. Nabi Ibrahim nggak kenal. Nah ini aspek basariah. Jadi pelajaran buat kita. Jangan takut nggak kenal main masuk-masukin aja. Gitu. Kecuali yang udah kan. Nah gitu. Di sini mengajarkan kepada kita. Jadi apa sih namanya kalau dalam ilmu yang lain itu raduga kader. Jadi yang bukan kita duduk kan, artinya hati-hati. Nah di situ fa'au jasa minhum khifatan, tetap disiapin. Qalu, mereka mengatakan. Nah di sini sudah mulai open. Artinya kamu itu menjelaskan CV-nya, pribadinya. Saya orang Jawa Barat, saya orang Jawa Tengah, saya orang Jawa Timur, asalnya dari sini, tujuannya seperti ini, karena kondisinya seperti ini. Dan di tokoh kartu identitas kita, gitu. Kalau kita, mereka itu mengatakan, artinya mereka menjelaskan secara detail. Gitu. La takhaf, jangan takut, wahai Ibrahim alaihissalam. Wabasharu. Nah di sini nih, jadi memberikan informasi secara detail. Jadi kalau kita ajarin, artinya bukan kita suatu hari, misalnya anak kita bikin jalan-jalan kemana, itu diajarin. Nah, seperti itu. Wabasharuhu bi gulamin alim. Dan mereka memberikan kabar kepada Nabi Ibrahim bigulamin alim, dengan anak yang pinter, yang alim. Saya datang kemari bukan nakut-nakutin ente. Nih, saya itu begini, saya ini begini. Dijelaskan oleh Pak orang, masing-masing menjelas. Saya ini Jibril, saya ini Mikail, saya ini Israfil, saya ini Israil. Nah seperti itu. Dan kami datang kemari membawa kabar gembira. Nah, seperti itu. Apa kabar gembira? Bigulamin alim. Allah memberikan kabar kepada wahai Ibrahim alaihissalam akan punya anak yang alim, yang pintar. Ayyuladu aliman fi sigorihi halim wa huwa Ishaq, yaitu namanya karena Nabi Ibrahim udah tinggal di mana? Di Palestina. Jadi habis dari Makkah, Nabi Ibrahim balik tuh 11 tahun tinggal di mudanya. Kalau kita kan kira-kira kalau nikah lagi bini tua dilupain atau bini muda dilupain ya?
Kalau biasanya, ini kalau saya itu betahnya di bini muda. Karena bini tua udah pada kendor. Tapi Nabi Ibrahim enggak ke Palestina 11 tahun bayangin, setia istrinya. Nah, kalau bini sekarang baru sebulan aja udah terjadinya peristiwa perceraian saat ini di bulan ini. Nah, pengadilan dalam satu hari itu 75 aduan perceraian karena perseling. Nah, baru tinggal sebulan aja udah ngejar cowok lain. Ya. Makanya sekarang ini terjadinya perceraian itu karena perseling. Ekonomi nomor 2. Nah, itu perselingkuhan. Karena Nabi Ibrahim, Ibu Hajar ditinggal 11 tahun setia luar biasa. Makanya kalau ada perempuan ditinggal mati oleh suaminya nggak nikah lagi, itu Hajar di abad 21. Keren, luar biasa. Ibu Hajar. Mudah-mudahan ibu-ibu sini Hajar semua. Abad 21. Ya boleh ya Ustaz, boleh. Enggak ada larangan, enggak ada. Ya orang sunnah kok boleh silakan. Ya mau nikah silakan, enggak boleh enggak nikah lagi juga silakan. Ma'au jasamin mumkhifah. Nah, dikasih Ibu Hajar punya putra namanya Nabi Ismail. Itu setelah lahir tinggal lagi. Setelah 13 tahun datang lagi tuh. Makanya peristiwa kurban itu di umur 13 tahun. Jadi Nabi Ibrahim habis itu Nabi Siti Hajar itu lari dari Sofa Marwah, lakinya kagak. Kalau bini kita anak digigit-gigitin, lakinya kagak. Iya. Seperti itu. Nah, Sofa Marwah akhirnya Nabi Ismail menghentakkan kakinya sehingga keluar air zam. Kata Ibu Hajar, zumbi. Zumbi itu artinya kumpul. Ada seorang artis namanya Zumi Jo. Kumpul artinya duitnya kumpul. Kumpul. Jadi Zumi itu artinya besok kalau ngomong bahasa Arab gitu berarti Zumi. Artinya zam itu kumpul. Seluruh mata air yang paling bagus adalah air zam. Nah, berangkat Nabi Ibrahim ke Palestina dan punya ponakan Nabi juga, Rasul juga, namanya Lut alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim sama Nabi Lut mamang dan keponakan. Gitu. Jadi mamangnya Nabi, ponakannya Nabi. Nah, kalau di sini kan jarang ya. Nah, Nabi Ibrahim balik, Musharraf. Udah tua loh, nggak mungkin punya anak. Wa basyaruhu bi gulamin alim, itu Nabi Ishaq. Fa'aqbalat imra'atuhu, loh bininya pas dikabar begitu, yang namanya perempuan kalau dengar kabar gembira itu main nyeloto aja, bener ya? Apa gitu. Nah, dari dulu itu perempuan. Dan perempuan kalau lakinya lagi ngomong itu suka nguping. Iya nguping. Dengerin. Kalau bahasa Jermannya japlak. Iya. Itu nguping aja. Pas lagi nguping, wa basyaruhu bi gulamin alim. Tiba-tiba ka'at balatil rohatu, istrinya datang nyamperin bi sorrotin, teriak. Ya Allah, begitu. Teriak karena saking gembira. Dikabarin akan punya anak. Pasokan. Tapi dia sadar
di perempuan yang luar biasa, biarpun dalam kondisi kemewahan berlimpah, dia tidak lupa diri, tapi sadar. Mudah-mudahan generasi kita, wanita-wanita kita, biarpun keren, biarpun hebat, biarpun pinter, punya jabatan apapun, sadar pada posisinya masing. Jangan sampai tidak sadar. Nah, begitu. Pasokkan wajahnya, ditekuk-tekuk wajahnya. Ya Allah, saya kan udah tua, sadar diri. Waqalat Azuzun Akhi. Ini istrinya Nabi Ibrahim katakan, Azuzun, udah nenek-nenek saya hakim yang mandul udah lama, berapa tahun? 130 tahun nungguin lama gak kira-kira? Sangat lama sekali. Makanya jangan putus asa, Nabi Ibrahim 130 tahun. Bayangin, lama. Kalau mereka mengatakan kadang, iya begitu. Ini berita dari Allah. Qala rabbuki, Allah menyampaikan berita ini melalui kami untukmu. Allah yang mengatakan, bukan kami hanya menyampaikan, kata para utusan yang tadi. Innahu, nih di sini titik poinnya. Sesungguhnya Allah huwa itu dhamir fasal, tapi jadi mubtada, jadi khobar juga. Huwal hakim, dia yang maha hakim. Jadi tetap biarpun mandul ada usaha. Di situ. Maka kata Imam Hanafi, biqadril kaddi tuqol ma'ali. Emang udah diponis dokter, percaya banget sama dokter, bukan percaya sama Allah. Nah itu. Oh bapak besok 3 hari lagi mati, kata dokter, bener gak tuh? Dipikirin, mati gak kira-kira? Lah mati juga, gak usah dipikirin. Minta ya Allah sehatin badan saya, panjangin umur saya, begitu minta. Allah bijaksana, begitu. Nah di sini bisa memanage diri kita atau kecerdasan emosi kita. Itu jangan terpancing. Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Nah gitu. Kita punya pengetahuan, sedangkan Allah orang yang menciptakan pengetahuan. Allah yang Maha mengetahui, jadi bijaksana. Tetap kita usaha, nggak usah itu mah cuma ilmu pengetahuan itu, silakan. Nah tapi terkadang manusia berpindah mentuhankan ucapan ketimbang mentuhankan Tuhannya. Ketika diponis, oh ini nggak bakalan sembuh, percaya. Jadi Tuhannya itu pindah, bukan Allah. Jadi yakin Tuhan saya Allah itu menurut pengetahuan. Nah dari pengetahuan itu saya tetap bersyariat, berusaha. Nah Tuhan saya Allah tidak ada yang tidak mungkin. La haula. Nah di sini contohnya. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Pama hubbukum, qala pama hubbukum ayyuhal mursalin. Selain itu apa sih tujuan kamu wahai para utusan? Jadi sekali datang tamu membawa 2 kabar, kabar gembira dan kabar menyedihkan. Kalau mereka menjawab, inna ursilna ila qaumin mujrimin. Saya diutus oleh Allah kepada kaum yang mujrim. Kaumnya siapa itu? Nabi Lut alaihis. Nah Nabi Ibrahim di Kodum, Nabi Lut di Sodom. Sodom itu dekat dengan laut Hitam. Sekarang laut mati, ya laut Hitam. Itu Sodom. Makanya orang yang doyan senang sama laki-laki namanya Sodom.
Itu mansubah dinisbatkan kepada qaryati kampung Sodom. Gitu. Nah, Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim ini sama-sama pengusaha peternakan. Jadi peternak paling sukses itu Nabi Lut dan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu kaya luar biasa. Linursila alaihim hijaratan min tin, agar kami menimpakan alaihim atas mereka hijaratan min tin, batu dari tanah mereka. Musawwamatan inda rabbika lil muslimin. Musawwamah itu ketetapan karena dosa mereka. Jadi ingat, Allah akan mengazab kita berdasarkan dosa yang kita lakukan. Jadi jangan pernah merasa dosa apa saya. Ingat-ingat itu. Ada dosa yang kita tahu dan ada dosa yang kita enggak. Dan kebanyakan dosa yang kagak tahu. Nah, begitu. Jadi makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika tidur itu selalu berdoa, ya Allah, ampuni dosa saya yang saya tahu dan yang saya tidak tahu. Begitu. Kalau kita mau tidur aja udah. Itu Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar selalu berbisik dengan istrinya, istriku saya, maafkan saya dari pagi sampai saya merebahkan kepala saya di atas bantal. Banyak salah. Ada gak pulang ini model? Banyak. Jerry. Sama kalau begitu saya. Kalau ada begitu, bu punya suami begitu, kalau belum mati jangan dikubur. Musawwamatan inda rabbika lil muslimin. Ketetapan dari Tuhanmu bagi yang musyrik berlebihan. Pak akhrajna. Nah, di sini nih. Di sini optimistis seorang mukmin. Pak akhrajna, maka kami keluarkan mangkana orang yang ada pihak di Korea di kampung itu minal mu'minin. Gak mungkin orang yang taat sama Allah dihinakan oleh Allah, gitu aja. Nah ini cuma ketika Allah mengangkat, ada yang cepat, ada yang lama. Ada yang baru 2 rakaat selesai sholat subuh, bener kan? Nah ada yang kuat mulu kagak kelar-kelar. Dia lama. Kalau sholat kan lama kan? Nah, ada lama selesainya. Nah kita pengennya baru ini cepat selesai. Nah, maka hidup ini ada yang baru 2 rakaat salam subuh, ada yang 3 selesai, ada yang 4 zuhur, 4 asar, 4 maghrib lagi isya. Nah, seperti itu. Ada yang lama baru selesai, ada yang baru menghadapi persoalan cepat selesai. Dilihat dari apa? Bisa jadi ada dosa yang kita tahu dan dosa yang kita enggak. Kadang kita manusia merasa enggak berdosa. Nah, mudah-mudahan sedikit apa yang kita kaji diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallallahul alaihi wa sallam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.